Oke, kita mulai aja ya. Lagi nyobain Game Maker Engine. Game Maker itu yang buat 2 dimensi itu ya. Kalau misalnya aku sih biasanya pakai Unity, soalnya paling populer di itu di market. Coba sebentar ya. Invite screen aja. Udah kelihatan kan semuanya? Ada teh. Sudah, Oke. Sudah. Kita mulai. Getting started with game development. Ini study game yang pertama ya. Oke, kenalin aku Denasa. Sebenarnya bukan sih, tapi anggap aja iya. Baru juga mulai debut udah itu ya, udah kena doxing lagi. Lupa ganti nama, tapi biarin aja. Anggap aja aku Denasa, oke? Nah, panggil aja Dena. Oke, sebagai perkenalan, aku udah sekitar 7 tahun lebih di dunia programming secara profesional. Sekarang aku kerja sebagai software engineer di suatu perusahaan. Terus aku udah ngedevelop 7 lebih aplikasi Unity, game sama apps-nya. Nah ini untuk uh, fitur bermodelnya itu aku kasih kredit sama ini ya, itu nama itunya, nama modeler sama artisnya. Oke, kita mulai. Oh iya, sebelum mulai aku udah bilang sama teman-teman kan, kalau misalnya ini study game learning pad game ini ada door prize-nya. Nah, door prize-nya itu apa? Door prize-nya itu pertama mouse gaming sama mouse gaming untuk 1 orang pemenang sama e-wallet dari untuk 3 orang pemenang. Masing-masing dapat 50. Nah, nanti pemenangnya itu bakal diumumin di akhir learning pad. Bukan di sesi ini ya, tapi di learning pad-nya kalau misalnya udah beres. Nah, oke, sebelum kita mulai, nanti bakalan ada link buat absen. Oh, sebentar. Ini lagi azan. Aku itu dulu ya, pause dulu.
Oke, terima kasih sudah menunggu. Oke, sebelum dimulai, eh, nanti bakalan ada absen, nanti diisi ya, kalau sesinya udah berakhir, nanti linknya bakal dibagiin pas di akhir sesi. Ini sistem untuk door prize-nya itu kayak leaderboard. Jadi semakin aktif, bakal semakin dapat poin untuk dapetin door prize. Jadi kalau misalnya untuk yang mouse gaming itu sistemnya buat leaderboard. Kalau untuk prize e-wallet itu sistemnya random, bakalan diacak menggunakan random generator. Nah ini pembagian door prize sesi terakhir itu tadi udah disebutin ya. Nah ini agendanya, ini belum diganti nggak apa-apa. Yang pertama itu mengenal game sama game development. Yang kedua kita bakal cari tahu komponen apa aja sih yang ada dalam game. Yang ketiga itu kita bakal cari tahu mengenai career path di game development. Terus selanjutnya kita bakal lihat roadmap game developer, jadi kita tahu kita arahnya harus kemana aja. Terus yang kelima kita bakal belajar basic Unity. Dan yang keenam, kalau misalnya keburu kita bikin UI menu. Tapi kalau misalnya nggak keburu kita push ke sesi berikutnya ya. Oh ya, ini sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mau koreksi ataupun apa gimana, boleh disela di tengah-tengah materi juga nggak apa-apa ya. Oke. Yang pertama, apa itu game? Jadi, mungkin udah pada tahu, tapi ini buat itu aja, intermezzo aja ya. Game itu adalah aplikasi yang dikembangkan dan didesain untuk dimainkan. Nah, game itu dibuat oleh tim developer dengan menggunakan berbagai tools, bahasa, dan teknik. Jadi, tools sama bahasanya itu sebenarnya banyak banget. Jadi, Unity itu cuma salah satunya aja. Oh iya, sebelumnya aku mau ngeliatin showcase sedikit tentang game yang pernah aku develop beberapa tahun yang lalu. Salah satunya ini VMTS, Virtual Machine Training System. Ini 3D, XR, dibikin di Unity. Nah ini jadi virtual reality sama hand motion tracking. Seperti yang bisa kita lihat, ini gunanya untuk bongkar pasang mesin. Jadi kalau misalnya bongkar pasang mesin pakai mesin yang beneran itu modalnya tuh kan harus sampai ratusan juta. Jadi untuk menghemat biaya pengeluaran, jadi dia bikin virtual machine training system ini. Nah ini dulu niatnya dipakai di apa tuh namanya tuh, di buat pelatihan bongkar pasang di penerbangan buat kokpit. Nah terus ini seperti yang aku pernah bilang, 3D Wargaming ini dipakai di TNI kita. Ini basicnya 3D, dibuatnya di Unity, ini multiplayer juga ya, multiplayer lokal. Jadi konsepnya itu nanti para TNI bakal bikin namanya itu dokumen CB. CB itu kayak semacam strategi perang. Nanti dia bakal ngeplot-plot itu tank, terus kendaraan tempur yang kayak gitu-gitu di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ini pakai map Indonesia. Dan nanti mereka bakal bergerak sesuai dengan pet yang di plotting. Nah nanti waktu mereka bertemu sama musuh, mereka bakal perang. Nah nanti previewnya di sini. Nanti juga bakal ada kalkulasi tempur mengenai siapa yang menang kalau misalnya kita pakai strategi ini. Seru banget waktu ngedevelop ini. Oke, lanjut. Nah selain, sorry ini salah ya. Bener dong, 3D. Nah kalau ini bukan di Unity sih, di ini pakai 3D.js. Jadi selain di Unity banyak banget ya itunya engine ataupun plugin buat bikin game. Nah ini ini kayak misalnya kalian tahu Pokemon Go.
Jadi kalian jalan-jalan ke suatu tempat, terus nge-collect Pokemon. Nah ini sama persis kayak gitu, mirip-mirip lah. Nah sama ini yang terakhir aku bikin itu ini basisnya web. Ini pakai PaserJS sama React.js buat kayak semacam jalan-jalan, cuma jalan-jalan doang, terus ketemu sama bot. Nah botnya itu nanti terintegrasi sama ChatGPT buat nanya-nanya soal profilnya dia dan sebagainya gitu. Ya udah segitu aja. Nah sekarang kita coba mengenal komponen pada game. Nah di game itu ada 4 komponen. Yang pertama itu programming. Programming itu nulis kode yang mengatur logika, behavior, dan interaksi di dalam game. Nah, jadi udah pasti ini tugasnya programmer atau developer. Nah, selanjutnya ada desain. Desain itu gak cuma UI aja ya, tapi ada juga desain game mekanik, ngedesain goals, tantangan, rewards, sama ya yang terakhir udah pasti UI di dalam game. Jadi setiap komponen itu perlu didesain ya teman-teman. Nah selanjutnya ada art. Jadi art itu membuat visual elemen semacam grafik, animasi, dan komposisi-komposisi yang ada di dalam game. Sound effect juga itu masuknya ke art ya, musik juga sama. Nah ini juga masuk ke yang keempat, sound. Nah udah pasti kalau misalnya di dalam game itu kan ada back sound gitu. Jadi komponen sound itu bikin elemen audio kayak voice acting, sound effect, kayak misalnya suara langkah kaki kayak gitu, suara ledakan dan semacamnya. Nah ini teman-teman kita lihat dulu ya, ini key roles pada game development. Nah untuk karir path sendiri di game development itu nggak cuman itu doang, nggak cuman game developer doang. Coba ya kita lihat ke sini. Nah ini banyak banget teman-teman. Ada game designer, ada system designer, level designer, game programmer, AI programmer, gameplay engineer, game artist, karakter artist, environment artist, wah banyak banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kira-kira kayak, oh aku nggak cocok nih di ngoding, ataupun aku lebih cocok desain gitu, sebenarnya itu untuk kontribusi ke game development nggak harus ngoding ya teman-teman. Bisa juga jadi desainer, jadi karakter artist, level designer, dan semacamnya. Dan juga kalau misalnya untuk bikin game itu biasanya butuh tim dari berbagai macam aspek dari desain, bahkan level desain juga itu harus dipertimbangin ya teman-teman. Nah terus kalau misalnya kita ke game developer, karena kita ini mau jadi game developer kan ceritanya. Ini bisa diakses di roadmap.sh ya. Nanti di-share linknya. Nah ini dari kita nge-preview aja ya nanti. Kalau untuk lebih jelasnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Nanti aku preview singkat aja. Nah, game developer itu pasti ada dari client side sama server side. Kalau server side itu yang ngurusin udah pasti back end. Nah, client side itu biasanya kita yang ngurusin. Nah, untuk membuat sebuah game biasanya kita harus paham beberapa konsep matematika seperti algebra, vektor, matriks, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum bisa, nggak apa-apa, kita belajar learning by doing ya. Nanti juga bakalan ketemu kasus di mana teman-teman itu harus mengerti gitu konsep matematika. Kayak misalnya mau bikin jalur peluru. Nah itu recoilnya itu harus diperhitungkan ya teman-teman, biar terlihat realistis gitu. Nah selanjutnya ada game basic. Game basic itu kayak misalnya kita belajar basic itu kan fisika. Bisa dibilang kayak itu kayak ya kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita mau ngelihat kayak pergerakan
Kayak misalnya mau tahu gimana kayak ada suatu objek collide sama objek lain, nah itu harus tahu game basic gitu. Nah di sini kan ada collision detection. Collision detection itu kayak deteksi tabrakan gitu. Tapi nggak benar-benar tabrakan juga sih. Jadi kalau misalnya collision detection itu di saat satu objek itu ketemu sama objek lain, nah itu disebutnya collision ya. Nah, selanjutnya kita bakalan pilih game engine yang cocok gitu. Nah, untuk kasus sekarang ini, kita bakal belajarnya Unity ya, teman-teman. Sebenarnya banyak banget sih game engine, kayak misalnya Unreal, Godot, ataupun yang lainnya gitu. Nggak harus Unity aja sih. Cuman kebetulan Unity itu yang ada di tengah-tengah. Kalau misalnya mau bikin 3D atau dua dimensi itu dia bagus dan nggak terlalu berat untuk dijalanin. Kalau Unreal itu agak berat. Nah, kalau Godot itu sebenarnya paling ringan, cuman hasilnya kadang kurang bagus gitu. Tapi ini tergantung sama ya kalau misalnya main ML mah orang paling bilangnya tuh tergantung pilot atau tergantung yang main gitu. Nah, selanjutnya teman-teman harus belajar programming language. Nah, programming language itu bahasa pemrograman apa sih? Kalau misalnya di Unity kita pakainya C#. Nah, untuk yang lainnya juga kalau misalnya di Unreal dia pakainya C++. Nah, ini ada juga Python, Assembly, sama Rust. Itu disesuaikan aja sama game engine-nya. Nah, terus yang ini semakin ke bawah ini semakin kompleks ya, teman-teman. Ini kita harus belajar komputer grafik yang kayak gitu-gitu. Tapi itu tenang aja, kita nggak bakal belajar ini dulu. Ini mostly tentang mengenai grafik sama itu sih, sama optimalisasi dari lighting dan bayangan gitu, shadow. Nah yang ini kayak visibility dan occlusion ini, jadi kalau misalnya suatu objek itu terlihat di kamera, nanti dia bakal ke render. Tapi kalau misalnya dia nggak kelihatan di kamera, dia bakal nggak di render gitu, bakal di hide supaya si itunya kalau misalnya di render yang semakin banyak yang di render, semakin berat itu GPU-nya gitu. Nah ini bisa dipelajari, bisa dibaca sendiri lah ya. Ini mah nanti bisa kita lihat. Tapi mostly yang atas kita perlu tahunya yang atasnya dulu aja. Oke. Nah oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja dipotong ya. Apa-apa. Ngomong-ngomong ini udah ada yang mau nanya nggak sih? Oh ini ada ya. Nggak, itu si notifikasinya nggak muncul, kenapa ya? Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, kita ke Basic Unity. Basic Unity itu ada komponen Unity, kita belajar dari user interface-nya Unity, itu ada UI, ada transform, game object, dan lain-lain. Terus selanjutnya kita ke scripting. Scripting Unity itu dia ngodingnya pakai C# ya teman-teman. Terus kita lanjut ke basic. Nah, coba ya kita aja langsung Unity. Nah, ini kita ada di sampel scene. Yang belum install Unity nggak apa-apa, nanti sambil berjalan aja ya. Boleh diinstalnya besok atau kapan-kapan aja ketika luang. Nah, ini kurang lebih user interface-nya Unity kayak gini ya. Jadi ini scene yang sedang aktif. Nanti kalau misalnya tampilan di dalam gamenya itu kira-kira seperti ini. Nah, di dalam sini tuh ada kamera. Kamera ini kameranya. Nah, ini. Nah, ini yang bentuknya kayak panah-panah ini sebutnya pivot. Nah, di pivot ini ada transformnya ya. Transform itu posisi di mana suatu objek itu berada. Ini kalau misalnya kita geser-geser, nah ininya bakalan kegeser juga ya. Nah, kalau misalnya ini kebetulan 3D. Jadi kalau 3D itu udah pasti bakalan ada X, Y, sama Z. Nah, ini dari sini. Nah,
kalau misalnya kita mau bikin game objek baru, kita bisa klik kanan, terus kita select di menu ini yang mau kita pilih. Misalnya kita bikin ini menu plan. Nah, kita bikin plan. Bikin plan, nah ini langsung ada ya teman-teman. Nah, di plan ini ada atribut, ini bukan atribut sih, komponen. Nah, ini yang kayak begini-begini. Yang kita bisa klik ini sebutannya komponen. Nah, di setiap game objek ini pasti ada, kalau misalnya game objek yang berbentuk 3D atau 2 dimensi, biasanya mereka ada mesh-nya. Nah, ini mesh-nya. Sama material, sama mesh renderer. Kalau misalnya mesh renderernya dimatiin, ini juga bakalan hilang. Nah, terus kita masukin game objek lagi deh. Cube. Sphere. Nah, kalau misalnya kita play, bentar ya, kelihatan. Bentar. Kameranya kita ke atasin dulu ya. Nah, setelah kita play, ini nggak bakal ada apa-apa ya. Nah, lain lagi kalau misalnya kita masukin rigid body. Nah, kita masukin rigid body. Nah, dia bakalan jatuh. Karena apa? Jadi rigid body itu dia kayak masukin semacam basic ke dalam satu game objek. Nah, ini si mesh, gravity dan sebagainya itu, ini sebenarnya bisa kita atur. Ini gravity itu kalau misalnya kita matiin, coba ya kita matiin. Dia nggak bakal jatuh. Nanti selengkapnya kita bakal belajar soal basic ya. Nah, oke. Oh ya, dan di sini oh ya, kita belajar itu deh. Lah. Kita belajar foldering di sini. Kalau misalnya kita mau lihat struktur foldernya kayak gimana, klik kanan, terus klik show in Explorer. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Semua aset-aset yang ada di Unity ini, di scene ini ada di dalam sini, di dalam nama project, terus aset sini. Nanti kalau misalnya ada library, package, dan ini bakalan masuk ke sini. Nah, sama kalau misalnya teman-teman nge-share project ke teman kalian gitu ya, jangan lupa di copy si metanya juga. Soalnya kalau misalnya dia nggak di copy sama metanya, nanti si Unity-nya bakalan bingung. Misalnya ini tuh dia si sample scene ini dia tuh punya siapa gitu. Jadi sebagai identitas juga kayak ID lagi. Jangan lupa di copy sama metanya. Sama di unit itu ada directional like. Oh ya, ada like juga. Banyak sih ini komponen-komponennya. Directional like. Kalau misalnya teman-teman mau sambil belajar gitu ya, mau tahu ini tuh si komponen ini buat apa sih, komponen itu buat apa. Nah, nanti teman-teman langsung aja ke sini, ke documentation-nya. Nah, Unity documentation. Langsung aja ke sini karena di sini lengkap banget ya teman-teman. Bisa ngelihat ini buat apa gitu.
ini buat apa, itu buat apa. Ini pasti itu gimana kalau bisa di Unity gitu. Tapi sejauh ini untuk bahasa coba uh, cuma sejauh ini cuma support English aja ya. Gak apa-apa lah ya sambil belajar. Nah, bisa kali ya kita belajar itu, belajar bikin UI di sini. Nah untuk belajar bikin UI kita bikin UI aja. Untuk bikin UI kita bikin kanvas dulu. Nah, biasanya kalau aku tuh kalau nge-develop biasanya side to side kayak gini sih, biar lebih enak. Jadi di drag aja biar langsung kelihatan gitu. Yang ada di dalam sini ngerendernya kemana gitu. Kalau di Unity sih intinya kalau misalnya mau belajar itu sambil apa ya, learning by doing gitu, sambil ngoprek-ngoprek aja. Nah ini si kanvasnya supaya ngerender di kamera gitu. Nah ini kameranya di select ditarik ke sini. Oh ya kalau misalnya coba deh kita lihat lagi. Nah kalau misalnya ada yang eh, komponen yang punya atribut yang bisa di-assign kayak gini ya teman-teman. Nah ini bisa di-select dari sini atau bisa juga di-drag langsung ke sini gitu buat nge-assign-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bikin panel. Ini contoh aja teman-teman. Kita masukin UI button. Oke. Mhm. Kalau teman-teman pakai laptop, aku saranin pakai ini sih, pakai mouse sih. Lebih enak pakai mouse soalnya kalau pakai trackpad suka rada geser-geser, geser-gesernya susah. Nah, ini buat masuk-masukin itu UI-nya ke sini. Misalnya kita hmm, bikin dua button. Kalau unit itu enaknya dia geser-geser gini, gampang sih. Kalau misalnya di game engine, bukan game engine ya, kalau misalnya kita ngoding game tapi pakai yang kayak JavaScript itu. Saya izin dulu ya, ada jam kuliah. Oke, silahkan Fatih. Nanti kalau misalnya itu jangan lupa absen ya. Nanti gimana ya? Absennya. Nah, oke. Nah, supaya rapi kalau misalnya untuk nge ngelayoutin si komponen ini biasanya pakai tab ini terus ke
Bentar. Oh, kok aku lupa ya. Nah ini, vertical layout group. Nah, tuh center. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin copy paste aja lah. Masukin komponen sebanyak apapun, dia bakalan tetap ke tengah karena dia bakalan diatur sama layout group ini gitu. Nanti kita bikin start. Start game. Oh ya, untuk awal-awal jangan kesel ya kalau misalnya ini kok ininya jelek banget gitu. Gak apa-apa, nanti kita bisa stylingin di akhir. Yang penting komponennya itu ada dulu. Sip. Start game, exit. Oh ya, ini dia bakalan geser berdasarkan posisinya ya, berdasarkan posisi ini. Nah, biar mempermudah nanti teman-teman ngedevelop, jangan lupa kalau misalnya bikin komponen di itu dinamain, misalnya ini start button. Nah, nanti alasan apa lagi nih? Gak apa-apa, kita tungguin. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman bikin komponen, jangan lupa dikasih nama. Alasannya kenapa, nanti sebenarnya bakalan ketahuan di akhir, cuman aku kasih tahu sekarang aja. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya banyak ratusan, biasanya kalau misalnya komponen game itu bisa sampai ratusan, tapi nggak selalu sih. Nah, kalau misalnya udah sampai ratusan gitu, kalau misalnya teman-teman namain semuanya button, 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 atau button satu, button dua, nah nanti bakalan bingung. Nanti kalau misalnya teman-teman juga nyari si komponen game object, kita sebutnya game object ya. Game object button ini secara by script itu bisa dicari ya si itunya, si semua yang ada di scene ini dia bisa dicari berdasarkan script by script, berdasarkan nama, berdasarkan tag, berdasarkan layer, pokoknya berdasarkan itu semua. Nanti kalau misalnya ada yang namanya sama, nanti itu bakalan ribet lagi. Jadi ada baiknya itu dinamain ya. Ntar ini apa ya? Kenapa ini? Biasanya nggak kayak gini sih. Ah, ini bisa dibilang Unity-nya ngeheng ya teman-teman. Kita close dulu. Dulu aja lah, aku kesel. Bisa. Oh ya teman-teman jangan lupa itu ya.
kadang misalnya Unity nggak selalu sih, kadang emang Unity suka kayak gini, jadi jangan lupa nge-control S alias nge-save si scene-nya gitu. Soalnya jaga-jaga kalau misalnya nge-hang kayak gini, nggak selalu nge-hang sih, cuman sering kali ditemukan kayak gini. Entas aja dah. Nah, kita ulangi lagi aja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aku gak ngeliat itu. Teman-teman, ada yang mau ditanyain? Boleh? Oke. Okay. Sambil nunggu Unity-nya. Izin bertanya, kalau fisik itu emang sudah dari Unity itu sudah diprogram langsung atau harus diprogram dulu? Misalnya kalau mau jatuh ke bawah gitu. Aku izin ulangi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, tadi pertanyaannya kalau misalnya fisik itu harus diprogram atau ditambahin gitu maksudnya? Bukan harus ditambahin atau emang sudah diprogram seperti itu bisa langsung jatuh ke bawah. Oh, iya, iya, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk PISIC itu dia berlakunya untuk semua yang punya rigid body. Jadi kita harus nambahin si komponen rigid body-nya itu ke dalam si hilang. Tadi belum di save sih, nggak apa-apa lah ya. Jadi aku praktekin aja ya. Si yang tadi masih spear sama lem biar nggak jatuh. Nah, jadi untuk dia si spear ini, si lingkaran ini, agar dia bisa jatuh, pertama dia harus punya collider dulu, terus sama rigid body ya, rigid body. Nah, si rigid body ini gunanya untuk nambahin semacam apa ya rigid body itu? Semacam terlihat. Nah, rigid body itu untuk mengontrol si PISIC dari si komponen game object ini gitu. Game object ini. Nah, untuk supaya dia bisa jatuh ke bawah, dia harus menggunakan gravitasi. Nah, ini jadi si use gravity itu harus di checklist. Nah, teman-teman sebenarnya nggak harus itu sih, nggak harus nge-add-nya tuh, nge-add komponennya itu nggak harus itu sih, nggak harus langsung dari sini. Bisa juga by script. Ya, aku tunjukin bentar. Ini contoh aja ya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham, nggak usah dimasukin ke kepala. Nggak usah dimasukin gitu sih maksudnya. Jangan terlalu dipikirin kalau belum paham gitu. Nah, misalnya, sebentar. Nah. Misalnya, kita bikin kayak gini. Nah, kita bisa nambahin komponen itu nggak perlu di sini ya. Jadi misalnya kita bikin ratusan game object nih. Nah, tapi si
rigid body-nya itu kan nggak mungkin kita tambahin satu-satu, atau misalnya itu kita nambahin game-nya itu di dalam itu gitu, di dalam skenario yang udah berjalan, kan kita nggak mungkin buka scene terus ditambahin, itu kan udah pasti otomatis. Nah, kita pertama ngakses si game object-nya itu, game object-nya kita akses dulu, misalnya ini to end, terus kita add komponen gitu tadi. Nah, contoh ya. Kita remove. Nah, ini si script-nya kita masukin ke sini. Oh ya, untuk masukin script-script kayak gitu, kita bisa langsung ngedrag aja ke sini. Enak. Misalnya kita mau masukin, oh kita contohin dulu ya, kita play tanpa rigid body. Nah, ini kan tetap ada di sini, tetap gak jatuh dia. Terus kita tarik spear ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, si spear ini dia dapat rigid body. Nah, meskipun kita tadi nggak nambahin rigid body, tapi sebenarnya kita nambahin rigid body-nya itu di strip ini. Nah, kebetulan karena kita lagi ngebahas script, sekalian aja aku jelasin ya. Nah, itu gimana ya tadi? Itu siapa? Decay ya yang nanya. Apa udah terjelaskan si pertanyaannya, bahwa rigid body itu harus ditambahin kalau misalnya pengen ngaplikasiin gravitasi atau basic ke dalam game object. Apa udah terjawab? Udah terjawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya sebelum lanjut? Aku nggak bisa ngelihat ininya. Nggak ada yang mau nanya lagi ya. Kita lanjut dulu deh. Nah, mumpung kita lagi bahas scripting ya, sekalian aja kita ngebahas scripting. Nggak itu, ini mah itu aja ya. Intermezzo aja, nanti aku ngebahasnya nanti lagi. Nah, jadi di Unity itu dia ada fungsi dasar. Nah, itu tuh coba kita sambil lihat si ininya. Scripting. Nah, ini. Nah, jadi kalau di Unity itu dia ada hierarki, semacam hierarki gitu ya. Coba share. Jadi nggak kelihatan aku kalau gini. Adalah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngoding, terus mau nambahin script gitu, nanti teman-teman harus tahu dulu, nanti juga bakalan hafal kok. Nah, ini si Unity itu dia kan nge-compile script, nge-running script itu berdasarkan hierarki ini. Jadi yang paling atas itu, yang paling pertama dia run. Jadi kalau misalnya void away, saya teman-teman nambahin ini ke sini gitu ya. Tambahin ini ke sini. Terus teman-teman
Mana biar kelihatan red komponen. Jadi dan dari berbagai bahasa gitu ya sejauh ini dibandingkan Java ataupun apa ya, dulu aku pernah belajar Delphi dan sebagainya, ini C# itu bahasa yang paling mudah dimengerti sama manusia sih. Soalnya si nama kelas-kelasnya gitu cukup jelas. Nah, jadi ini nanti aku sambil jelasin. Graphically post. Nah, di sini tuh jadi pertama-tama sesuai dengan hierarki di sini, aku nambahin komponen rigid body-nya itu di awake. Terus kedua, aku matiin si gravitasinya ini di start. Nah, kita coba ya. Nah, si ininya dia nggak bakal jatuh karena si gravitasinya itu dimatiin. Tapi kalau misalnya aku balik si ininya, harusnya error sih. Balik ya si scriptnya, si isi dari script ini aku balik. Nah, ini bakalan error. Errornya itu unassigned reference. Nah, ini dia tuh jadi si PySig-nya itu dia tuh si rigid body-nya itu dia dicari gitu, dicari si komponen rigid body-nya di dalam sistem ini. Sementara si komponennya itu baru dibikin pas start. Jadi si posisinya itu kan awake dulu baru start. Jadi dia udah manggil, sementara si add komponennya itu baru di sini gitu, baru di start. Si scriptnya itu kan urutan pemanggilannya tuh awake dulu baru start. Jadi dia tuh error karena ya si komponennya juga nggak ada, mau nyari apa gitu. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau kita penting buat nginget si urutan ini, urutan si apa tuh namanya, si Unity default script ini. Oh ya, ini kalau misalnya ini pasti ada, tinggal diketik aja. Nggak harus dibikin si ininya gitu. Nggak harus dibikin, nggak usah dipanggil. Kan biasanya kalau misalnya kita bikin script itu biasanya harus dipanggil. Misalnya kita bikin fungsi void function apalah. Nah, ini kan biasanya kalau misalnya kita bikin fungsi kan itu harus dipanggil kayak gini. Kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya fungsi default ini itu dia nggak usah dipanggil ya. Udah secara default udah ada. Jadi nggak perlu dipanggil sama sekali. Nah, ada lagi nih fungsi update. Sesuai sama namanya, si fungsi update ini dipanggil tiap frame gitu.
Jadi, kita contoh ya. Kita contoh. Biar gampang aja. Aku add. Balikin lagi. Nah, ini si fungsi update ini kan ada isinya. Fungsinya itu aku nulisnya itu di backlog buat ngeprint nama dari si Sphere ini. Nah, namanya tuh yang ini ya teman-teman. Nah, dia bakalan ngeprintnya tuh banyak banget tuh sampai ribuan. Karena aku nambahinnya di sini teman-teman di update. Jadi oh ya teman-teman harus hati-hati ya kalau misalnya pakai update ini dia manggilnya itu sekali tiap frame. Nah, perlu diingat kalau misalnya di Unity itu misalnya 1 detik itu dia ngerendernya berapa frame nih. 1 detik itu misalnya ngerendernya tuh 60 frame. Nah, berarti di tiap 1 detik itu teman-teman manggil fungsi update ini sebanyak 60 kali. Jadi teman-teman harus mikirin secara baik-baik. Misalnya ini mau manggil fungsi apa, kalau misalnya nggak terlalu penting, kayak misalnya pengen nyari komponen ini gitu. Nyari komponen ini jangan ditaruh di sini gitu. Misalnya mau nge-add komponen jangan ditaruh di update. Nanti dia bakalan nge-add selama lama ini gitu, selama si program ini jalan, dia bakalan nge-add terus. Nah, nanti kalau misalnya kayak gini si kasusnya, aku gak mau mencet play nih, ini soalnya kalau misalnya aku mencet play ini pasti crash. Dia bakalan nge-add komponen selama per detiknya selama per detiknya itu 60 kali, dan kalau misalnya rigid body-nya sampai sebanyak itu, dia biasanya bakalan stack overflow atau crash gitu. Nah, biasanya aku kalau misalnya ngelihat script teman-teman aku gitu, kalau misalnya ngelihat dia bikin komponen di update, misalnya di update-nya nggak pakai if gitu atau nggak pakai kondisi gitu, jadi si update-nya dipanggil aja terus gitu. Biasanya aku suka suka ngingetin jangan ditaruh di situ, soalnya itu makan resource yang sangat banyak gitu. Jadi sebenarnya update boleh dipakai, boleh banget gitu, cuman harus diingat aja kalau misalnya nih update is called every frame. Nah, 1 detik itu bisa sampai 60 frame. Kalian itu tahu kan istilah frame per second, FPS? Nah, kayak adek aku tuh kemarin nanya ini tuh FPS-nya dapat berapa? Terus aku bilang 60. Nah, itu berarti 1 detik itu dia dapat 60 frame gitu. Ingat aja kalau misalnya update itu dia per detik ada berapa frame gitu. Jadi hati-hati aja pakai ini. Aku mah bener-bener itu gitu, bener-bener sangat menekankan hati-hati kalau pakai update. Soalnya waktu itu aku pernah kerja gitu bareng sama orang, dia nge-update ngasih komponen pencarian gitu, nyari komponen apa gitu, di-update, dan itu bikin si programnya nge-hang, dan dia nggak tahu kenapa, ternyata waktu dicek dia karena naruh di update ini sih. Nah, apalagi ya? Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih apa aja sih komponen yang di run per itu gitu, per hierarki. Nah, nanti bisa dicek ke dokumentasi, terus ke order of execution for event function. Nah, nanti bisa dilihat dari sini ke bawah sampai ke akhir tuh.
on destroy itu paling akhir itu on destroy gitu. Nanti soalnya bakalan berguna kalau misalnya teman-teman udah mulai nge-scripting gitu. Mau ngatur behavior si objeknya kayak gimana gitu. Apalagi ya? Nah, segitu aja dulu deh intro yang buat si ininya, di scriptingnya. Nah, pokoknya kalau misalnya kalau Unity itu paling enak kita nguliknya itu ke sini ke documentation. Ke documentation soalnya bisa dibilang cukup menjelaskan sih, cukup menjelaskan apapun yang kita perlukan itu cukup menjelaskan. Sama di Unity itu kalau misalnya kita bingung sama sesuatu itu dia ada forumnya. Gimana ya? Ini kayak forum. Forum. Nah, ke sini. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kayak pengen tahu nih ini errornya kenapa gitu. Misalkan kalau misalnya Unity errornya ada di sini di konsolnya, tinggal di copy aja si errornya, di copy nanti di paste di Google, nanti biasanya orang bakalan itu gitu, bakalan nge-share gimana cara dia nge-solve-nya gitu. Biasanya ketemunya di forum ini sih. Kalau nggak di forum ini di Stack Overflow. Jadi kalau misalnya nemuin error jangan takut teman-teman. Biasanya pasti ada orang yang pernah mengalami itu sebelumnya. Ataupun kalau misalnya teman-teman jadi orang pertama yang ngalamin itu, nanti pasti bakal ketemu penyelesaiannya. Atau mungkin emang bug dari Unity itu kita baru tahu kalau misalnya kita udah mengalaminya. Nah, sama satu lagi resource yang paling berharga di Unity itu adalah di Asset Store. Nah. Ini. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen bikin game tapi kayak UI-nya nggak bisa ngedesain sendiri ataupun misalnya tuh si 3D-nya nggak bisa bikin sendiri gitu. Nggak apa-apa, ini bisa teman-teman bisa ngecek ke sini terus nyari-nyari aset yang kira-kira cocok buat teman-teman. Tapi kalau misalnya yang gratisan juga banyak banget nih. Kayak ini nih. Ini buat ngegambar sih ya, kayak nge-airbrush terrain sama ya pokoknya dicari aja sih di sini. Ini apa suganya buat Unity developer di sini sih. Yang pricing-nya nih yang free asset aja tuh. Tuh banyak kan tuh misalnya mau bikin game pixel adventure. Nah, tinggal di itu aja di add to my asset, nanti bakalan masuk ke itu ke apa ya istilahnya inventory, bukan inventory sih. Inventory nanti tinggal di export ke sini gitu. Di package manager. Nanti tinggal di export, nah nanti tinggal dipakai aja gitu. Jadi nggak perlu bikin sendiri. Sebenarnya bikin sendiri juga bagus, cuman kalau misalnya nggak bisa ataupun nggak ada waktu, bisa pakai aset-aset yang di sini. Gitu. Jadi biar mempermudah teman-temannya itu gitu nge-develop game. Gitu, teman-teman. Nah, ini resource-nya sama Unity juga itu dia punya GitHub-nya sendiri ya. Mereka coba kita klik. Nah, ini ada reference source code-nya tuh. Bisa dilihat di sini.
bisa itu. Nah, ini ada itu juga tuh, ada sampel buat FPS. Teman-teman kalau misalnya suka main tembak-tembakan itu pengen nyoba-nyoba nyoba-nyoba yang udah jadi terus nanti belajar dari situ. Sebenarnya kalau Unity itu paling mudah gitu ya. Bukan paling mudah sih, kayak paling mudah untuk dipelajari itu belajar dari project sih. Jadi misalnya kita, aku pengen bikin game itu, game FPS. Nah, coba cari sampel game FPS, nanti di-download, habis gitu dibuka di ininya, di editornya, kita sebutnya editor ya. Dibuka di editornya, nanti kita pelajari si komponen-komponennya, gimana cara si orang ini bikin si scriptnya kayak gimana, terus dia nambahin struktur foldernya kayak gimana, terus kesinambungan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu paling gampang dan paling bisa dimengerti itu belajar dari contoh project orang lain gitu. Nanti bisa lihat di sini. Atau misalnya teman-teman kayak pengen apa gitu, Unity yang di sini. Unity 2D game. Cari aja. Nah, nanti bisa di-download kode, terus nanti di-download zip atau di-clone, boleh nanti. Terus tinggal di open. Nah, kalau misalnya di Unity tinggal open project, nanti di seleksi itunya aja nah ini add project from this. Nanti yang di delete lagi, sorry, yang di download tadi bisa diekstrak, terus nanti tinggal dipilih, misalnya ini dipilih, terus tinggal di add project, diklik, nanti dibuka. Nah, tapi biasanya kalau misalnya nge-export dari project yang lain gitu, biasanya kalau beda versi, misalnya kayak yang ini, dia project WSG 2022, dia di editor 2019, biasanya kalau misalnya rada maju atau enggak rada turun, si editornya itu biasanya ada error compatibility biasanya. Nah, itu kalau error kayak gitu biasanya harus disesuaikan lagi si project-projectnya. Makanya kalau misalnya kerja sama temen atau rekan kerja, sebaiknya pakai editor yang sama gitu ya. Harus sepakat dulu sama temennya gitu. Aku bakal pakai versi 2022, kamu juga pakai 2022 gitu. Atau misalnya versi yang disepakati gitu. Misalnya pengen pakai 2019, pakai 2019. Karena ada teman-teman ya, plugin yang nggak jalan di versi sekian, tapi jalan di versi sekian gitu. Jadi kalau misalnya buat upgrade atau downgrade versi itu benar-benar tergantung sama itu sih, dependensi atau si plugin-plugin yang kita pakai. Nah, biasanya kalau misalnya si editor versinya ganti, itu bisa nge-break si itunya gitu, si projectnya. Nah, begitu. Segitu aja kali ya untuk sekarang. Jangan lupa teman-teman, ini enggak cuma satu pertemuan ya. Kita ada beberapa pertemuan supaya nanti endingnya kita bakalan bikin satu project bareng-bareng. Nah, nanti project itu bisa jadi portofolio untuk teman-teman. Misalnya teman-teman mau itu ngelamar kerja jadi game devs. Harapannya sih semoga si portofolio itu tuh bisa ditampilin dan bisa dijadiin itu gitu, jadiin suatu kebanggaan untuk teman-teman. Nggak juga sih maksudnya. Seenggaknya ada yang bisa ditampilin gitu waktu ngelamar kerja sebagai game developer. Kalau misalnya teman-teman endingnya bakal jadi game developer. Nah, mungkin untuk sesi sekarang cukup segitu aja, gak akan banyak-banyak. Soalnya nanti bakalan lebih banyak di sesi berikutnya. Oh ya, sebelum sesinya berakhir, jangan lupa teman-teman buat ngisi attendance supaya nanti si kehadiran teman-teman kerekam, terus nanti
Nanti aku juga cek itu si kehadirannya nanti karena jangan lupa ya nanti ada door prize-nya juga. Nah itu si kehadiran juga dihitung. Sama oh ya jangan lupa diisi ya teman-teman itu ada token decoding yang nanti bakalan dikasih untuk teman-teman yang udah ngehadirin study jam ini. Kak nanti record dan PPT-nya di-share di mana ya? Nanti bakalan di-share di grup ya teman-teman. Nah, cuman di attendance-nya cuman di-share di sini. Bentar mana? Oh, kok hilang? Aku copy dulu. Nah, ini teman-teman boleh cek yang aku share di message. Nanti untuk recordnya di mana itu? Tim apa? Tim PR ya? Yang itu yang ngurusin record. Nah, nanti diinfoin lagi ya untuk recordnya. Kang Dimas, recordnya di mana ya? Oh, aman teh. Oh nanti ya. Record ada di email itu. Nanti dikirim ya di grup teman-teman. Ya, nanti dikirim di grup ya. Nah, terus kalau untuk PPT-nya nanti di-share di grup juga ya, di grup yang grup study jam. Oke. Nah, mungkin sekian aja itu untuk study jam sekarang. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti sampai akhir. Dan jangan lupa ya diisi. Iya, Kang Dimas, kenapa? Teh, mungkin kita bisa foto bareng dulu sama yang lain ya, buat dokumentasi. Oh iya, nanti kita foto dulu ya teman-teman. Kalau misalnya bisa, tolong di on cam dulu. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya lagi di situasi yang tidak bisa on cam. Ironisnya aku juga nggak on cam sih sebenarnya. Nah, boleh teman-teman di on camin dulu. Ini aku kapan ya? Face reveal-nya kapan ya? Gak usah face reveal sih ya. Kalian kalau misalnya niat gitu ya, ngedoxing aku sebenarnya bisa banget ngedoxing aku. Tapi buat apa lah ya? Ini mah jadi VTuber seru-seruan aja. Ini Kang Dimas atau aku yang nge-screenshot atau dua-duanya? Boleh? Mau dari aku aja teh? Boleh, dari Kang Dimas. Boleh. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, buat foto barang dokumentasi kita ini ada 3 gaya ya. Nah, yang pertama kita yang pertama kita gaya GDSC kayak gini. Oke, boleh teman-teman ya. Ya, coba bentar ya. Wait, clear dulu. Aduh, aku tidak bisa bergaya, weh. Ya nggak apa-apa teh, udah gitu aja mantap. Nah, ini sorry ya, punten kalau yang nggak ada yang nggak keambil gitu, nggak kusut. Soalnya terbatas ya di sini teh, jadi nggak per slide. Nah, wait. 9. Oke ya. Mantap. Kita gaya ya. 1, 2, 3. Oke. Nah sekarang wait. Mantap. Ya. Boleh sama teh nggak kalau yang ini yang mukanya di sini hujan? Boleh. Jelek jadi nggak kelihatan semua gini. Mangga itu tapi Oke, siap. gaya yang kedua Ya, gimana?
Oke, buat gaya kedua kita ambil barang terdekat ya yang di dekat kita. Apa aja bebas guys. Aku suka bingung gitu kenapa disuruh ngambil barang. Penjualan Udah ini teh. tradisi kayaknya teh. Kali Udah guys, tradisi GDSC barangnya kayaknya. dijual. Aduh, ini this video is paused the problem with your network. Gimana ini, Kang? Sama aku juga gini. Oh, oke. Ini saya udah rada ini stabil. Coba ya, guys, Pada hilang ambil ini dulu teh. barang. Pada hilang, ini juga saya. Ini ada aman ini saya. Tadi ngalik. Guys, coba ambil barang terdekat. Oke ya, tuh 2, 3. Sekali lagi, tuh 2, 3. Oke, buat Lesma, boleh tunjuk aja salah satu teh dari member buat pilih gaya. Jadi dari member gayanya. Boleh sama Teteh tunjuk. Oh, siapa ya? Kang Richard, boleh Kang Richard? Ya, Kayak apa sok? Enggak. wait. Kayak apa ya? Gini aja lah. Kelihatan gak sih? Oh, oke. Guys, kayak Kang Richard tuh gayanya. Gaya nasa bapak-bapak Oke. pisan. Mantap. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, tuh 2, 3. Oke, siap. Udah. Thank you ya, Teh. Thank you so much buat hari ini. Oke, makasih banyak ya teman-teman yang udah gabung. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti jangan lupa session berikutnya ikutan ya. Oke. Oke, mari kita akhiri sesi kali ini. Ya udah tuh ini teh. Oke, terima kasih. Oke, See thank you, you. Teh. Bye-bye. See you next week.